Halo teman-teman, apakah di sini ada teman-teman yang suka makan ikan? Saya sendiri sangat menyukai daging ikan, karena daging ikan itu bisa dibilang berbeda dengan binatang hewan lainnya. Ya, berbeda dengan sapi, ayam, berbeda juga binatang-binatang lautnya seperti sotong, lalu ada lagi produk-produk seperti cumi-cumi juga itu berbeda dengan daging ikan. Karena daging ikan itu lebih sehat dan juga bahkan minyak ikan itu memiliki kriteria yang mirip dengan minyak sayur, minyak nabati yang bagus untuk kesehatan. Jadi biasanya ada bikin satu kapsul dengan nama omega 3 yang datangnya dari minyak ikan. Karena memang minyak ikan, daging ikan itu berbeda. Sangat baik untuk kesehatan. Kecuali kalau masih direbus ya. Kalau udah digoreng sih udah beda lagi sih karena minyaknya udah dipanaskan, udah berubah ikatan-ikatan karbonnya. Jadi itu kurang sehat, dapat menimbulkan plak pada pembuluh darah yang dapat menimbulkan tekanan darah tinggi dan lain-lain, penyakit jantung juga. Nah, jadi itulah kenapa saya sangat menyukai daging ikan. Ya, kecuali tulangnya. Tulangnya itu kan kadang bikin kesel, itu nggak enak banget. Jadi makanya harus hati-hati kalau tulangnya kecil. Nah, jadi hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang ini sih. Bukan sebagai pemancingnya, tapi mereka lebih ke distributor. Misalnya kita ingin makan ikan tuna nih. Ikan tuna kan itu di dalam perairan Kalimantan kan susah buat dapatnya kan. Biasanya karena ikan tuna itu hidupnya di beberapa wilayah di Indonesia. Seperti di Laut Banda, Laut Maluku, Flores, Sulawesi, Hindia, Halmahera, Aceh, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Tomini, Cendrawasih, dan Laut Arafura. Jadi jarang banget yang ada di lautan Kalimantan. Saya kan tinggal di Singkawang. Di Kalimantan biasanya ikan tuna itu susah dapatnya. Lalu gimana dong teman-teman? Yaitu lewat jalur distribusi. Yakni perusahaan yang akan kita bahas kali ini bergerak di bidang tersebut. Nah, jadi bukan tidak mungkin bahwa ikan tuna yang kita makan di Singkawang itu bisa diimpor, dikirimkan dari perusahaan Era Mandiri Cemerlang Tbk dengan kode emiten IKAN atau kita sebut aja ikan. Nah, ini namanya bagus banget nih karena kita langsung tahu namanya itu nggak ambigu karena memang mereka bergerak di bidang bisnis ikan. Nah, ini yang saya suka perusahaan satu ini. Tapi fundamental daripada perusahaan ini bisa dibilang masih kurang memuaskan sih. Kita akan lihat sama-sama di dalam pembahasan video kali ini. Mereka ini merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2000 sebagai produsen dan juga pemasok produk makanan laut berkualitas tinggi teman-teman ya. Jadi kalau mau cari ikan, produk-produk laut lainnya, boleh nih cari sama ikan ya, karena memang mereka memproduksi ikan. Ada banyak sekali ikan yang mereka produksi. Kita lihat di sini produk-produk mereka. Ada mahi-mahi, tuna, swordfish, oilfish, red snapper, grouper, dan octopus. Ya, ini gurita yang biasanya sangat disukai oleh orang-orang Jepang. Dikonsumsi mentah, ditambah kecap, udah langsung jadi. Sama wasabi juga katanya enak ya. Oke, dan di sini kita bisa lihat ada tuna cube, tuna saku, dan lain-lain. Inilah produk-produk yang disediakan daripada ikan ini. Mau mereka udah potong dalam bentuk dadu-dadu, bentuk panjang, dan lain-lain, mereka sediakan. Ada oil fish juga di sini teman-teman. Tidak ada foto octopus yang gurita sih, tapi tidak apa-apa. Jadi itulah produk-produk dan juga sejarah daripada ikan yang bergerak di bidang perikanan juga. Lalu kita lihat pemegang-pemegang saham daripada ikan ini. Kalau kita lihat prospek bisnis daripada ikan ini seharusnya bagus sih. Karena saya sendiri suka makan ikan ya. Dan juga ikan itu juga sehat, jadi pasti ada banyak pencinta ikan. Gitu. Jadi harusnya bisnisnya harusnya bisa menghasilkan. Tapi kalau saya lihat dari para laporan keuangannya sih masih belum terlalu menghasilkan. Ini masalahnya bisa dari manajemen atau memang timing bisnisnya yang kurang tepat. Tapi kemungkinan besar sih dari manajemen bisnisnya sih. Jadi misalnya kan mereka ini kan distributor. Mereka dapat ikannya daripada nelayan. Nah, habis dapat dari nelayan, mereka simpan di dalam kulkas mereka yang besar pastinya. Nanti mereka tinggal distribusi kepada orang-orang yang menginginkan produk mereka. Kemungkinan biaya mereka untuk menyimpan produk tersebut itu cukup tinggi, sehingga akhirnya
mereka menghasilkan margin yang cukup tipis, jadi kurang menghasilkan teman-teman. Jadi perlu ditemukan solusi daripada hal tersebut, antara menurunkan biaya produksi atau menaikkan harga jual, antara itu teman-teman. Lalu kita lihat dulu pemegang sahamnya ya. Setelah kita tahu bahwa memang harusnya menghasilkan tapi mereka belum terlalu menghasilkan, kita lihat dulu dari sisi pemegang sahamnya. Apakah ada masalah dari sisi pemegang sahamnya? Kita lihat di sini dari PT Berkat 8 Samudra. Pertama kita lihat dulu porsi masyarakat sebesar 39%. Jadi cukup aman. Cukup aman, belum sampai melalui 50%. Lalu kita lihat pemegang saham teratasnya itu ada PT Berkat 8 Samudra. Kalau kita lihat di sini kita baca-baca sih nggak ada masalah sih. Paling masalahnya sih paling soal operasinya lah ya. Jadi seperti biaya daripada logistik yang masih cukup mahal. Jadi biaya produksinya, biaya operasinya itu yang mahal, yang memberatkan daripada ikan ini. Itulah kenapa margin mereka bisa sangat tipis. Tapi untuk sisa berita-berita negatif seperti hukum sih nggak ada. Lalu kita lihat fundamentalnya di dalam key statistik. Market cap perusahaan ini cuma 74 miliar rupiah, jadi cukup kecil teman-teman. Dengan equity-nya 69 miliar rupiah. Cukup bisa dibilang PBV-nya ini masih cukup aman. Satu kalian gitulah ya. Dengan operating profit-nya lebih besar daripada net profit. Which is nice dari sampai 30 September 2021 sih. Tapi sebenarnya ini sangat kecil. Terbukti dari PER-nya 3 ribuan. Tapi kita coba hitung manual. Oh iya benar, karena net profitnya itu tipis banget. Jadi memang masuk akal kalau PER-nya 3 ribuan kali. Lalu dengan PBV-nya 1 kali. Masih cukup murah tapi memang PER-nya labanya sangat kecil teman-teman. Sangat kecil. Operating profit margin 1% doang dengan net profit margin 0,02%. Waduh, ini memang marginnya tipis banget ya. Tapi keuangannya juga masih bagus sih. Quick ratio-nya itu sebesar 107%. Cuman memang mungkin karena biaya produksi, biaya operasinya yang cukup besar sehingga margin mereka cukup tipis. Lalu kita lihat turnover-nya hari ini arah ya teman-teman ya. Kemungkinan turnover-nya itu gede banget. Yakni sebesar 19 miliar rupiah. Ikan ini sebenarnya kalau labanya cukup besar itu cukup menarik. Tapi sayang karena labanya kecil. Sehingga itu menjadi salah satu faktor ikan ini tidak masuk ke dalam watchlist saya. Jadi itulah demikian pembahasan tentang ikan. Semoga saja kedepannya ikan ini dapat menghasilkan cuan yang lebih. Karena saya berharap bahwa memang perusahaan yang bergerak di bidang ikan ini kan seharusnya menghasilkan. Karena dibutuhkan oleh orang banyak ya. Ambil aja contoh seperti Cepro, meskipun keuangannya kurang sehat, tapi mereka tetap menghasilkan cuan pernya yang lumayan menggiurkan. Karena memang kebutuhan seafood itu juga cukup besar. Ya benar, ada PMMP juga yang bergerak di bidang udang juga dengan laba yang besar. Demikian tentang pembahasan ikan. Perusahaan yang berhasil menghasilkan ikan mendistribusikan ikan yang lagi berjuang untuk mendapatkan cuan yang besar. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.